Selamat sore. Kita sekarang lagi di kebun ya, di Tegalan. Saya lagi nanam alpukat. Jadi kemarin waktu musim penghujan saya nanam alpukat tapi gagal gara-gara nanamnya terlalu dalam. Sekarang saya buat gulutan kayak gini biar dia aman dari genangan air karena sebentar lagi akan musim hujan. Saya menanam alpukat baru berapa ya? Baru 25 batang. Karena kemarin sempat beli banyak sekitar 15 batang, yang itu banyak 6. Sekarang saya belajar lagi, ternyata memang alpukat itu tidak betah terlalu banyak air menggenang di dalam tanah itu sangat berbahaya buat alpukat. Yang terjadi nanti ada busuk akar, busuk batang dan segala macam penyakit, dan itu sangat berbahaya sekali. Saya dan juga nanam jambu kristal, ada kelengkeng juga, tapi masih kecil-kecil ya, pertumbuhannya agak lambat karena memang masih belajar, belum terlalu mahir. Jadi mohon nanti teman-teman bisa memberikan sarannya apa yang harus dilakukan dalam budidaya alpukat. Kemarin saya beberapa kali nonton video di YouTube dan kayaknya budidaya alpukat sangat menarik karena harganya selalu bagus, di pasaran juga selalu habis, dan karena memang budidayanya tidak mudah, perlu banyak ilmu untuk menghasilkan alpukat yang baik dan buah yang bagus. Seperti itu. Kita lihat-lihat yang lain ya. Ini alpukat baru tanam, baru 1 minggu yang lalu. Kita lihat lagi. Ini konturnya memang tanah liat, tanah lempung, jadi kalau mudah sekali tergenang air kalau tidak dibuat gulutan seperti ini. Jadi saya buat gulutan agak tinggi, saya tanam menggantung, jadi tidak masuk ke dalam, dia di atasnya gulutan itu sendiri. Ini difungsikan buat nanti saat musim hujan lebat, tanaman alpukat tidak tergenang dan pertumbuhannya bagus. Jadi kemarin saya sempat lihat-lihat bagaimana sih membuat media tanam yang bagus buat alpukat, dan ternyata memang medianya yang paling bagus seperti ini. Karena saya sudah mencoba tahun lalu menanam 15 alpukat dan 9 tanaman mati. Sisanya hanya beberapa dan pertumbuhannya lambat. Dan setelah saya belajar ternyata kesalahannya di dalam pembuatan media tanam, terus juga lubang tanam juga tidak ideal. Nah, kalau bisa memang menanam alpukat itu seperti ini. Jadi dibuat gundukan dulu, nanti tanamannya di atas gundukan, jangan sampai masuk. Jadi ini masih kelihatan ya batangnya. Jadi batang jangan sampai tertutup oleh tanah sekitarnya. Mending dibiarin kayak gini. Takutnya nanti kalau tanahnya terlalu tinggi, nanti dia akan menyebabkan busuk batang. Dan memang busuk batang di dalam tanaman alpukat itu susah disembuhkan dan prosesnya butuh waktu yang lama. Jadi memang harus dari sejak awal penanaman harus tahu bagaimana membuat media tanam yang ideal. Jadi kalian tahu sendiri nih, tanahnya batu kayak gini, keras sekali. Kalau musim kemarau itu sangat keras. Kalau musim penghujan dia mengental sekali, lengket sekali tanahnya. Jadi memang tantangan juga menanam alpukat di tanah liat. Jadi karena lahan saya hanya ini untuk menanam, jadi ya kita maksimalkan aja. Mungkin ketika besok musim hujan kita bisa lihat perkembangannya, apakah dia memang efektif menanam seperti ini atau memang ada masalah di tekstur tanah atau memang dalam media tanam seperti itu. Kita lihat besok. Sebentar lagi katanya hujan, besok bulan Oktober. Bulan Oktober Desember curah hujan tinggi, jadi akan kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Selanjutnya kita lihat lagi. Jadi kita baru tanam kemarin juga umur seminggu dari bibit ya, yang udah okulasi. Ini media tanamnya pakai sekam biasa buat akar lebih cepat tumbuh.
dan media tanahnya disedikitkan, kecuali di sekitar ini pakai media tanah biasa, tapi yang tengah udah pakai sekam semua. Ini pertumbuhannya alhamdulillah, saya kemarin menanam sekitar 16 batang lagi, dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang seminggu tidak ada yang layu, karena memang 3 hari sekali saya siram. Dan alhamdulillah kayaknya menanam alpukat memang seperti ini, karena saya lihat perkembangannya bagus, tidak ada layu, tidak ada penyakit dan sebagainya. Jadi saya rekomendasikan untuk menanam alpukat dengan cara seperti ini ya. Jangan sampai menggali terlalu dalam. Kemarin saya beberapa kali belajar di beberapa channel besar kayak channelnya Pak Hilal Hamdi, terus Hengki Masi, terus Pak Agus Widodo dari Pati. Itu memang tanaman itu tidak boleh ditanam terlalu dalam, nanti banyak sekali masalah. Dan juga memang karena tanahnya tanah liat, kita nggak boleh menanam terlalu dalam, karena ketika kemarau tanah akan mengeras dan akar kurang maksimal dalam pertumbuhan karena tidak ada air. Meskipun kita siram air berkali-kali, kalau kita menanamnya terlalu dalam, dia nggak akan mudah terserap. Tapi kalau dengan cara seperti ini, kita menyiram 2 ciduk atau setengah ember aja, dia sudah basah banget. Jadi ini untuk efisiensi dalam penyiraman. Jangan sampai kalau menanam terlalu dalam, resikonya ketika dia musim hujan dia kena batang busuk akar. Ketika musim kemarau kita siram, airnya hanya di sekitaran sini. Kalau kita siram di sekitaran sini, tapi dia nggak bisa masuk sampai ke dalam sini, susah. Jadi memang menanam terlalu dalam itu nggak bagus ya, dan nggak cocok buat budidaya alpukat maupun durian, jambu kristal dan sebagainya. Kelengkeng juga seperti itu. Lanjut lagi kita lihat tanaman yang lain. Ini ada kelengkeng, karena saya nggak tahu jenis kelengkeng apa. Yang saya tahu baru-baru ini adalah yang paling bagus itu kelengkeng itah sama new kristal. Tapi ya nggak apa-apa lah, udah ditanam, nggak mungkin kita dongkel. Lanjut, ini jambu kristal, dia belajar berbuah, umur sekitar 5-6 bulan ya. Sebenarnya nggak mau saya buahkan, tapi ya mau gimana lagi, udah kadung dia berbuah, tapi nggak apa-apa lah, rezeki. Itu juga jambu kristal, masih kecil. Ini alpukat yang saya tanam juga. Jadi memang ini lagi musim kemarau. Banyak orang bilang bahwa menanam paling bagus itu di musim hujan, awal musim hujan. Namun banyak orang bilang juga menanam itu cocoknya di peralihan antara musim kemarau dan musim hujan, karena di situ tanah masih hangat dan masih ada kelembapan. Nah, katanya kalau menanam di musim peralihan musim kemarau ke penghujan, itu pertumbuhannya lebih bagus. Dan saya kira itu benar, karena saya pernah menanam pohon jambu dan pohon belimbing di depan rumah itu saat musim kemarau menuju musim penghujan, dan pertumbuhannya sangat cepat sekali. Tidak saya pupuk dan dia besar sendiri. Jadi memang kalau bisa itu menanamnya itu jangan pas musim hujan ya, karena resiko gagal itu lebih besar, karena nanti kita harus pakai drainase yang bagus, harus pakai media tanam yang lebih banyak, ada rang sekamnya lebih banyak, dan mencangkulnya juga agak susah kalau musim hujan. Nah, lebih baik tanam di musim peralihan musim ya, karena memang pertumbuhannya lebih cepat. Dan saya yakin itu benar, karena saya juga pernah menanam belimbing dan jambu di depan rumah, dan sekarang umur 2 tahun udah besar-besar sekali. Semoga saja ini juga cepat besar 2 tahun. Ini baru saya tanam. Ini juga. Nah, saya akan buktikan bagaimana tanaman alpukat saya itu tidak berkembang saat saya tanam di musim hujan. Itu ini contohnya. Ini hampir usia 6 bulan dan pertumbuhannya ya gini-gini aja, nggak berkembang. Udah dipupuk
NPK, urea, MKP, pupuk kandang, semuanya saya coba dan hasilnya gini. Karena menanamnya terlalu dalam, lihat rongga-rongga tanahnya. Jadi tekstur tanah lihat itu memang seperti ini. Ketika kemarau panjang, tanahnya akan mengeras dan kayak melubak, kayak lubang-lubang besar itu. Jadi kalau disiram pun dia masih tetap keras. Jadi kalau bisa itu digemburkan dulu tanah di atasnya, baru ditanami alpukat. Ini kemarin belum digemburkan, langsung ditanam terlalu dalam dan akhirnya pertumbuhannya stagnan. Lihat itu sama itu, tingginya sama, cuman jumlah daunnya yang berbeda. Ini juga ada ini alpukat yang saya tanam duluan 6 bulan, dan memang ya pertumbuhannya sangat kurang menarik. Semoga saja awal musim hujan besok dia bisa berkembang. Amin, amin. Jadi gitu. Jadi menanam itu juga ternyata ada trik dan ilmunya, tidak sembarangan hanya menanam. Karena memang tanaman itu berbeda-beda, ada yang dia suka air, ada yang tidak suka air. Dan media tanamnya juga harus lebih detail lagi, dicari tahu dulu sebelum menanam. Karena setiap tanaman punya kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti itu, semoga saja ini berkembang ya. Udah usia 6 bulan tapi masih segini tingginya. Karena terlalu dalam membuat lubang tanam, jadi harus hati-hati dalam membuat lubang tanam untuk alpukat. Jangan sembarangan, nanti pertumbuhannya lambat. Itu masih untung pertumbuhan lambat, kalau mati itu lebih menyakitkan lagi. Nanam 15 batang, yang hidup hanya 6, 9 nyalinya mati. Ya begitulah. Kita lihat tanaman kelengkeng. Ini kelengkeng biasa, bukan new kristal, tapi pertumbuhannya alhamdulillah bagus. Ini usia 6 bulan. Semoga sebentar lagi dia cepat besar. Amin, amin. Oke, segitu aja. Kita mau pulang dulu. Kayaknya ini langit sudah mulai agak mendung. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.